Selamat sore, yang terhormat Ibu Kitik Andri Purnawati, SOS ME, selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, saya Afrikar Baban Harjoni, NPM 19030790, Fakultas Kehutanan, jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja, nomor 1, jelaskan mengenai pengertian SDM. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Gambarlah menurut persepsi Anda tentang SDM kehutanan yang handal. Persepsi saya tentang SDM kehutanan yang handal sudah mampu menjelaskan fungsi ekologis maupun fungsi ekonomi. Hutan dari fungsi ekologis dapat mencegah banjir, mencegah terjadinya erosi tanah, menjaga ketersediaan air tanah, menjaga kestabilan debit mata air dan menyerap karbon. Sedangkan fungsi ekonomi, hutan tempat mengambil buah dan hasil hutan, bukan kayu. Jadi SDM kehutanan sangat penting bagi manusia untuk kehidupan yang sejahtera. 3. Jelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. 1. Biaya hidup. Perbedaan tingkat biaya hidup antara daerah dapat menyebabkan perbedaan kompensasi karyawan. Biaya hidup tinggi juga melahirkan tuntutan pekerjaan atau upaya yang lebih tinggi pula. Regulasi pemerintah. Besarnya kompensasi juga dipengaruhi oleh faktor peraturan perundang-undangan terkait upah. Misalnya, pemberian kompensasi karyawan wajib mengacu pada upah minimum yang berlaku di setiap daerah. 3. Kompensasi perusahaan lain. Nilai kompensasi juga dipengaruhi oleh upah di perusahaan lain yang bergerak di sektor usaha yang sama. Karena itu, sebelum perusahaan menawarkan kompensasi pada calon karyawan, umumnya sudah melakukan survei gaji di perusahaan lain. Yang keempat, kemampuan perusahaan. Kompensasi juga dipengaruhi faktor internal, yakni kemampuan finansial perusahaan, berskala besar atau reputasi bagus tentu bisa memberikan kompensasi yang besar bagi karyawan, seperti gaji, berbagai tunjangan kesejahteraan, dan fasilitas. 5. Jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Perusahaan merupakan sebuah bentuk organisasi bisnis yang menerapkan sistem berbagai kerja yang jelas dan terukur dengan berbagai jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Semakin besar tanggung jawab dan karyawan, semakin besar pula kompensasi yang ia peroleh. Sesuai dengan struktur dan skala upah. Misalnya, karena tanggung jawab yang lebih besar, seorang kepala bagian berhak memperoleh kompensasi yang lebih besar daripada supervisor. Ini merupakan bentuk keadilan dalam pemberian kompensasi. Peranan serikat buruh. Kompensasi karyawan juga dipengaruhi oleh peran serikat buruh, terutama dalam perjanjian kerjasama. Tuntutan atas tunjangan tertentu dari serikat buruh mungkin
memungkinkan perusahaan memenuhinya. 4. Jelaskan arti dan pentingnya perencanaan SDM. 1. Arti dari perencanaan SDM. Pengertian perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning adalah proses peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan rencana strategis untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang kedua, pentingnya perencanaan SDM. Ada 6 alasan mengapa perencanaan SDM itu penting bagi setiap perusahaan seperti berikut. 1. Memenuhi kebutuhan SDM dan mencegah kekosongan jabatan. Alasan utama perencanaan SDM adalah memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan, menghitung kebutuhan personel di setiap divisi, serta mengenali jenis keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Akan membantu mencegah kekosongan jabatan. Perencanaan juga mencakup suksesi jabatan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Perencanaan tenaga kerja mungkin mengidentifikasikan SDM dan menetapkan personil di posisi yang tepat. Orang-orang yang menjalankan peran yang tepat di organisasi akan membuat alur pekerjaannya dan sistem bekerja lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Perencanaan SDM mengenali kebutuhan keterampilan dan kompetensi, serta mencari cara untuk mendapatkannya, baik melalui pelatihan SDM internal maupun perekrutan kandidat yang menguasai skill yang dicari. Menekan turnover karyawan. Karyawan yang dikelola dan ditempatkan di posisi dan jabatan yang tepat akan lebih terlibat dalam pekerjaannya. Mereka tidak mudah bosan, punya daya tahan tinggi, merasa dihargai sesuai keahlian mereka, dan lebih termotivasi dalam menjalankan perannya. Memenangkan war for talent. Persaingan perusahaan dalam berebut bakat-bakat hebat semakin keras saat ini. Perusahaan lebih proaktif mendekati pencari kerja potensial dengan strategi rekrutmen marketing untuk menarik kandidat aktif maupun pasif. Menghemat biaya perusahaan. Perencanaan SDM membantu perusahaan menekan pengeluaran yang tidak perlu, sehingga dapat mengurangi biaya. Salah satu anggaran yang sering membengkak adalah biaya rekrutmen. 5. Gambarkan menurut idealisme Anda tentang sosok pemimpin yang ideal agar hutan Indonesia terjaga kelestarian. Menurut saya, tentang sosok pemimpin yang ideal agar hutan Indonesia terjaga kelestarian harus memberi penjelasan tentang pentingnya hutan bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, memberikan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian hutan dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita harus berupaya menjaga kelestarian hutan primer agar hutan itu bisa menyerap CO2 yang disebut karbon. Dengan menjaga hutan itu, kita juga menjaga kelestarian yang luar biasanya ada di negeri kita ini. Yang kedua, Indonesia terus bekerja untuk memberantas pembalakan liar, memerangi illegal logging. Selanjutnya, yang ketiga, Indonesia mencegah kerusakan dan menata pengelolaan lahan gambut.
itu harus dilakukan, sebab kalau tidak maka akan terjadi emisi CO2 yang tidak kecil. Yang keempat, kita harus melakukan penghutanan kembali atau reboisasi dengan tujuan kita ingin mengembalikan dan terus meningkatkan luas hutan di negara kita. Yang kelima, harus berupaya melakukan pencegahan dan menanggulangi kebakaran hutan. 6. Jelaskan tentang konsep dasar penilaian prestasi kerja. Konsep dasar penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan suatu perusahaan secara efisien dan efektif. Bagi para pegawai, penilaian prestasi kerja tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, dan potensi yang ada. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.